Sebuah dokumen dilemparkan ke atas meja. Setiap hari yang dilakukan hanya bekerja dan bekerja. Napas berat dihembuskan, kursi diputar, lalu kedua kaki diangkat dan diletakkan di atas meja. Tatapan mata Morgan tertuju pada kaca besar yang di dalam ruangannya. Dari sana dia bisa melihat pemandangan kota. Napas berat kembali Morgan hembuskan, bosan. Dia benar-benar bosan dengan kegiatan yang dilakukan sepanjang waktu. Selain bekerja, apalagi yang bisa dilakukan? Morgan termenung. Dia membutuhkan suasana yang baru. Mungkin setelah anak yang dia inginkan lahir, kehidupannya akan berubah. Kedua mata terpejam. Morgan bayangkan sosok bayi mungil berada di dalam gendongannya. Sepertinya menyenangkan. Rasanya sudah tidak sabar. Dia akan memperkerjakan seorang perawat bayi terbaik untuk mengasuh anaknya nanti. Setelah dari kasino yang dimiliki, dia akan pergi ke rumah itu lagi. Semakin cepat wanita itu hamil, semakin bagus. Dengan begitu, kehidupan membosankannya cepat berubah. Kedua kaki diturunkan. Sebuah tombol di mesin telepon pun ditekan. Morgan kembali bersandar di kursi. Kedua kakinya pun kembali diangkat dan diletakkan di atas meja. "Ada apa, Tuan Muda?" Terdengar suara Ray melalui mesin telepon. "Wanita itu, perintahkan dirinya untuk datang malam ini," ucapnya. "Dia sudah berada di sana, Tuan Muda?" "Baiklah, apa kau sudah mengawasinya?" tanyanya. "Tentu saja, 2 orang sudah kuutus untuk memantau gerak-geriknya." "Bagus, katakan padanya untuk tidak melakukan kesalahan karena aku tidak akan memaafkan satu pelanggaran apapun yang dilakukan," ucap Morgan. "Tuan Muda tidak perlu khawatir, aku sudah memperingatnya agar tidak melakukan kesalahan." Diharap Eliana pintar dan segera mempelajari surat perjanjian itu agar tidak melakukan kesalahan, apalagi sampai kesalahan fatal, karena Morgan Barnes bukanlah orang yang bermurah hati. "Bagus, aku percaya padamu, Ray. Jadi jangan mengecewakan aku." "Aku tidak akan mengecewakan dirimu, Tuan Muda." Ray menyeka dahinya. Semoga pelanggaran yang dilakukan Eliana tadi pagi tidak ketahuan. Morgan sudah selesai berbicara, tatapan mata masih memandangi pemandangan kota. Semoga saja wanita itu patuh dari awal sampai akhir, karena dia tidak suka wanita yang tidak mematuhi aturan. Dia tidak peduli siapa wanita itu, latar belakang, atau apapun, yang penting wanita itu sesuai dengan kriteria dan melahirkan seorang pewaris untuknya. Pada saat itu Eliana sudah datang. Greta menyambutnya dengan senyuman. Eliana datang lebih awal karena dia harus menjalani hukumannya untuk membersihkan rumah itu. "Apa yang harus kulakukan, Greta?" tanya Eliana. "Nonanya perlu membersihkan rumah ini. Urusan memasak, aku yang melakukannya," ucap Greta. Dia sudah tahu dari Ray yang harus dilakukan oleh Eliana. "Baiklah, tunjukkan padaku alat pembersihnya. Aku akan membersihkan rumah ini sampai bersih." "Alat pembersih ada di sana." Greta menunjuk ke arah alat pembersih berada dan kembali berkata, "Segera bekerja agar cepat selesai." Pasti. Eliana tersenyum, lalu dia melangkah pergi untuk mengambil alat pembersih di tempat yang Greta tunjukkan tadi. Semua alat pembersih ada di sana. Entah dari mana dia harus memulai, yang pasti dia tidak boleh berlama-lama. Setelah malam ini, besok dia akan pulang untuk mempelajari surat perjanjian yang telah disepakati. Semoga saja dia tidak membuat kesalahan kembali, karena dia tidak mau perjanjian itu berakhir. Eliana mulai bekerja, lantai bawah terlebih dahulu yang dia bersihkan. Rumah itu cukup besar. Dia sudah lelah. Eliana duduk sebentar di naik tangga. Greta menghampirinya dengan gelas minuman dingin yang baru saja dibuat. "Istirahat sebentar, Nona. Jangan memaksakan diri," ucap Greta memberikan minuman yang dia bawa. "Terima kasih." Minuman diambil. Eliana berusaha tersenyum walau dia merasa sangat lelah. Greta berlalu pergi melanjutkan masak. Dia merasa sedikit iba dengan gadis itu, tapi dia juga seorang pekerja. Minuman yang dibuatkan oleh Greta sudah habis. Eliana kembali bekerja untuk membersihkan lantai atas.
Cukup lama dia membersihkan rumah itu. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat dia selesai. Kedua tangan pegal luar biasa. Perut pun sudah lapar. Eliana pergi mandi terlebih dahulu. Sebuah gaun tidur berwarna merah sudah di atas ranjang. Napas berat dihembuskan. Tugas kedua harus dijalankan kembali malam ini. Sudahlah, lagi pula dia tidak perawan lagi dan sudah melakukannya, jadi malam ini dia akan menikmati permainan kedua mereka. Walau di malam kegelapan. Sebelum melakukan tugasnya dan sebelum pria itu datang, Eliana makan lebih dulu. Dia harus punya tenaga, apalagi dia tidak tahu apakah malam ini hanya sekali atau 2 kali. Makanan sudah habis, Eliana pun sudah berada dalam kamar. Walau dia lelah, tapi dia tidak merasa mengantuk. Detak jarum jam yang berbunyi bagaikan suara jantung saat itu. Entah sudah berapa lama, dia tidak tahu. Namun ketika pintu kamar terbuka, Eliana menutup matanya dengan terburu-buru. Bodoh, kenapa dia tidak mencoba berpaling dan melihat siapa pria yang masuk ke dalam? Mungkin saja cahaya lampu dari luar bisa memperlihatkan rupa pria yang akan tidur dengannya. Suara air di kamar mandi dan suara pintu yang tertutup membuat jantung Eliana berdegup. Dia sangat ingin berpaling, namun tubuhnya terasa kaku. Suara benda yang diletakkan di atas meja pun terdengar. Itu adalah suara ponsel. Morgan naik ke atas ranjang. Lakukan tubuh wanita itu terlihat lalu gelap. Tangannya meraba dari lengan Eliana lalu turun ke lakukan pinggang. Eliana terkejut dengan tubuh membeku. Sungguh dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia kira akan langsung diterkam, tapi tidak. Morgan berbaring di belakangnya dan memeluknya. Eliana dapat merasakan napas Morgan membelai tengkuknya. Jantung semakin berdegup kencang. Rasanya ingin berbalik agar dia bisa melihat rupanya. Tapi bagaimana jika dia dianggap melanggar aturan? Sebaiknya tidak dilakukan. Tangan Morgan sedang meraba lengannya kembali. Rambut Eliana yang menutupi tengkuk disingkirkan. Lalu bibir dingin pria itu mendarat di sana. Seperti malam sebelumnya, tidak ada yang bicara. Hanya suara napas saja yang terdengar dari mereka berdua. Tangan Morgan yang bermain dilakukan tubuhnya sudah berpindah di paha Eliana. Usapan pelan dia dapatkan. Eliana menggigit bibir berusaha menahan dirinya. Tangan Morgan tidak juga berhenti. Tiba-tiba Eliana merasa pria itu sedang menyiksanya. Rasanya ingin berkata stop, namun dia tidak berani memperdengarkan suaranya. Morgan tidak mengizinkan Eliana untuk tahu siapa dirinya. Jadi Eliana juga berusaha agar Morgan tidak tahu siapa dirinya, walau Ray tahu. Cukup lama Morgan menyiksa dirinya dengan sentuhan tangan. Tali gaun malam itu pun diturunkan. Eliana memejamkan mata dan menggigit bibir saat tangan Morgan bergerak bebas. Matanya bahkan terpejam saat Morgan memberikan tubuhnya dan menurunkan gaun tidurnya. Akhirnya dimulai, tapi malam ini terasa berbeda. Karena Eliana mulai menikmati, walau sesungguhnya dia sangat lelah karena harus membersihkan seluruh rumah tersebut. Lagi-lagi selembar cek berada di atas meja. Eliana terbangun saat Gret membuka jendela. Eliana segera menutup matanya, menggunakan lengan akibat silaunya sinar matahari pagi yang masuk ke dalam kamar. Tubuh telanjangnya sudah ditutupin oleh selimut. Dia yakin pria yang tidur dengannya yang sudah menyelimuti dirinya. Setelah membuka gorden, Grace berbalik. Senyum menghiasi wajahnya saat melihat Eliana yang sudah terbangun. Eliana menarik selimut agar seluruh tubuhnya dapat tertutup. Entah kenapa dia merasa malu. "Selamat pagi, Nona," sapa Grace. "Morning," sapa Eliana. Wajahnya tersipu karena dia malu. "Segeralah bangun, aku sudah menyiapkan sarapan untuk Nona." "Terima kasih, aku akan keluar setelah mandi." Grace mengangguk dan tersenyum. Eliana tidak melepaskan pandangannya dari wanita tua itu sampai Grace keluar dari kamar itu. Usia Grace mungkin tidak jauh beda dengan ibunya. Tiba-tiba dia merasa sedih. Eliana berbaling, memandang ke arah jendela.
Sudah berapa tahun ibunya terbaring sakit seperti itu, tanpa bisa melakukan aktivitasnya lagi seperti dulu. Dulu dia sangat berharap ibunya sembuh, namun kanker yang ibunya derita semakin membuat keadaan ibunya memburuk. Kala itu ibunya selalu mengeluh sakit di bagian perut. Karena keterbatasan biaya, ibunya tidak mau pergi memeriksakan diri. Apalagi saat itu, Eliana masih kuliah. Sehingga membutuhkan banyak biaya, namun sakit itu membuat ibunya tidak bisa tahan lagi. Eliana yang bawa ibunya ke rumah sakit. Mereka pikir usus buntu. Tapi setelah hasil pemeriksaan keluar, mereka justru dikejutkan dengan adanya kanker rahim yang sudah stadium 3. Eliana tidak akan melupakan masa itu, di mana dia harus mengubur impiannya dan berhenti kuliah. Dia melakukan hal itu karena dia harus mencari biaya untuk pengobatan ibunya. Tapi sampai sekarang, keadaan ibunya justru semakin parah. Semua orang tahu. Penyakit itu tidak bisa disembuhkan, begitu juga dengan Eliana. Eliana melamun, namun lamunannya tidak lama karena Grace masuk ke dalam dengan sebuah pakaian di tangan. Grace melangkah mendekatinya dan meletakkan pakaian yang dibawa ke sisi ranjang. Kenapa Nona melamun? Apa tidak enak badan? Tidak, aku hanya ingin seperti ini sebentar, jawab Eliana. Dia berusaha tersenyum. Dia enggan beranjak karena merasa lelah, dan dia juga merasa ingin seperti itu untuk sesaat. Baiklah, nikmati waktu Nona. Grace kembali keluar. Eliana kembali melihat keluar. Pikirannya berkelana. Cukup lama dia seperti itu, dan akhirnya Eliana memutuskan untuk mandi karena dia harus pulang ke rumah untuk melihat isi surat perjanjian yang sudah disepakati. Hari ini dia harus mempelajari semua itu, isi surat itu agar tidak membuat kesalahan. Baju yang dibawa Grace tadi digunakan, benar-benar pas. Dia tidak peduli siapa yang menyiapkan baju itu. Yang pasti dia merasa apa yang dilakukan memang harus sepadan dengan apa yang didapatkan. Selembar yang ada di atas meja diambil. Dia akan kembali membayar biaya rumah sakit menggunakan cek tersebut. Sedikit demi sedikit dia yakin biaya rumah sakit dapat dilunasi sebelum 1 minggu. Eliana bergegas turun ke bawah. Grace sudah menyiapkan sarapan untuknya. Tentunya Eliana menikmatinya terlebih dahulu sebelum pergi. Bolehkah aku membawa sup ini? Tanya Eliana karena dia ingin berikan sup itu untuk ibunya. Tentu saja, aku akan menyiapkan untuk Nona. Beberapa makan ini juga bisa Nona bawa, ucap Grace. Terima kasih. Eliana tersenyum. Walau itu bukan buatannya, tapi dia harap ibunya suka. Grace membungkus makan itu untuk Eliana. Mungkin bagi sebagian orang memalukan, tapi dia ingin ibunya mencicipi sup yang dibuat oleh Grace, karena sup itu sangat enak. Sudah Nona, apa ada lain yang ingin kau inginkan? Makanan sudah dibungkus diletakkan ke atas meja. Tidak, terima kasih Grace. Sudah saatnya aku pergi. Terima kasih atas makanannya. Eliana beranjak. Dia sudah selesai. Makanan yang dia siapkan oleh Grace diambil. Eliana bergegas pergi sambil membawa makanan itu. Tapi dia tidak langsung pulang seperti rencana awal. Eliana pulang ke rumah, lalu kertas tebal yang disimpan di laci pun dikeluarkan. Tiba-tiba saja jantungnya berdegup. Dia jadi takut untuk melihat isinya. Lembar pertama dibuka. Poin pertama menegaskan jika pihak kedua harus mengikuti aturan dari pihak pertama, yang berarti dia harus mengikuti semua aturan yang dalam surat kontrak tersebut. Poin kedua menyebutkan pihak kedua dikontrak sampai hamil, namun paling lama 1 tahun. Pihak kedua harus hamil. Dan poin ketiga menyebutkan dia tidak boleh mencari tahu siapa yang tidur dengannya. Setelah membaca ketiga poin itu, Eliana kembali membaca poin yang keempat. Hampir semua isi memberatkan dirinya. Selain tidak boleh mencari tahu siapa Morgan dan yang lainnya, dia tidak boleh bicara dengan pria kecuali orang itu tertentu saja seperti dokter dan sebagainya. Tapi pria asing atau sahabat tidak boleh. Dia pun tidak boleh dekat dengan pria manapun.
Eliana menghela napas, sungguh perjanjian yang aneh. Jangan-jangan pria yang tidur dengannya juga aneh, karena banyak. Eliana membaca poin penting dari perjanjian itu saja. Matanya melotot, bahkan mulutnya menganga. Saat Eliana membaca poin lain yang menyebutkan dia harus melahirkan anak laki-laki, karena anak laki-laki saja yang diinginkan. Oh, Ray sudah mengatakannya. Dia hampir lupa. Jika dia mengandung anak perempuan, maka harus digugurkan. Sungguh kejam. Eliana masih terus membaca dan lagi-lagi dia dikejutkan oleh poin lain yang menyebutkan setelah melahirkan seorang anak laki-laki, dia tidak boleh mengambil anak itu. Jangankan mengambil, mencari keberadaan anak itu pun tidak boleh dilakukan. Eliana kehabisan kata-kata. Perjanjian tak masuk akal apa macam ini. Dia jadi penasaran dan ingin tahu siapakah pria yang membuat perjanjian gila seperti itu. Eliana tampak frustasi setelah membaca beberapa poin penting. Dia semakin syok saat melihat poin lain yang menyebutkan jika dia harus tinggal di sebuah pulau setelah dia hamil. Itu dilakukan agar tidak ada yang tahu kehamilannya, terutama musuh Morgan yang bisa mencelakai pewarisnya. Perjanjian gila, teriak Eliana seraya melemparkan kertas perjanjian yang di tangannya. Perjanjian bodoh macam apa ini? Apa dia tega menggugurkan bayinya? Bagaimana dengan ibunya saat dia diasingkan ke pulau nanti? Pertanyaan itu muncul di hati. Dia bahkan bertanya, apa keputusannya yang diambil sudah tepat atau belum? Rasanya sangat ingin membatalkan perjanjian gila itu. Tapi di sana juga tertulis jika pihak kedua membatalkan perjanjian atau melanggar, maka pihak kedua harus membayar $1 juta yang harus dilunasi dalam 1 minggu. Jika tidak, pihak pertama berhak melakukan apapun pada pihak pertama. Sungguh perjanjian gila yang tidak masuk akal. Eliana terlihat frustasi dengan isi perjanjian gila itu. Dia bahkan enggan membaca sampai akhir. Dia pikir dia sudah keluar dari masalah, namun nyatanya dia berada dalam masalah baru.